Semangat, semangat, semangat! Teriak Damian menyemangati Hasya yang napasnya sudah tidak beraturan. Kurang ajar, seenaknya membangunkan tidur cantiknya. Laki-laki itu malah duduk manis dan hanya melihat. Hasya berhenti, tidak kuat lagi rasanya. Napasnya seperti di ujung tanduk, harus berlari mengintari perkarangan taman rumah ini yang luasnya minta ampun. Semangat Sya, lemah banget lo. Teriaknya dari kejauhan. Hasya mencibir, lemah matamu. Inginnya dia berkata begitu. Tapi apa daya, hanya bisa disampaikan lewat batinnya. Damian yang melihat gadis itu berhenti dan mengatur pernapasannya akhirnya berinisiatif menghampiri Hasya, sekalian membawa minuman yang dia bawa dari kulkas rumahnya. Minum dulu Gih, katanya, mengusap keringat di kening dan pelipis gadis polos ini. Maksud kamu apa? Bangunin aku buat jogging bareng, tapi aku jogging sendirian. Biar sehat, kebanyakan rebahan lo. Hasya mendengus, rebahan gigimu kuning. Mulutnya. Kata Damian, meraup wajah gadis ini dengan tangannya. Ih Damian. Teriaknya kesal. Nanti jerawatan. Lanjutnya lagi. Emangnya haram tangan gue sampai muka lo jerawatan setelah dipegang? Hasya menggeleng lalu mengangguk, apa maksudnya coba? Kata Dinda jangan pegang muka kalau tangannya belum cuci, nanti jerawatan. Alah dongeng lama itu, katanya, padahal kan ucapan Dinda itu benar. Dokter juga bilang gitu kok. Dokter gadungan. Semakin Hasya larang, semakin Damian suka. Lihatlah, wajahnya sudah tidak karuan karena pemuda ini menguyeknya layaknya tepung. Damwiau. Ucap Hasya tidak jelas. Ucu banget, bibir lo maju kayak bebek, kekehnya. Hasya memukul tangan yang kurang ajar ini, kesal wajahnya dijadikan meme nanti. Dibilang jangan konyolot. Apa sih, lari lagi sana, katanya, mendorong bahu Hasya. Enggak, enak aja. Udah 7 putaran aku lari dan kamu cuma diem duduk manis. Hebat banget begitu. Namanya gue coach lo, jadi nurut. Coach dari Hong Kong. Balasnya cepat dan sangat menggebu-gebu. Damian terkekeh, lo butuh olahraga supaya badan lo sehat dan tumbuh. Lagi-lagi tinggi badannya yang dipermasalahkan, perasaan baru datang ke sini Hasya sampai dengan bahu Damian tapi sekarang malah sampai dada. Bayangkan pertumbuhan laki-laki ini, sangat cepat. Sementara Hasya ya cuma itu-itu saja. Salah kamu, ngapain jadi manusia tinggi-tinggi? Dasar pendek. Ejek Damian. Berhenti ya, ini namanya pelecehan secara tidak kasat mata. Kamunya aja yang tingginya kayak tiang, atau jangan-jangan tiang-tiang lampu di pinggir jalan kamu jadi cemilan malam. Damian menggeleng heran, pemikiran hebat dari mana lagi itu? Ya gue cemilin, daripada lo ngemilnya batu, makanya tumbuh lo tingginya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Dasar kutil kuda. Marmut. Balasnya tidak mau kalah. Bunglon. Kura-kura. Apaan sih, kok kura-kura? Kesal Hasya, disamakan sama kura-kura. Nggak beda jauh lo sama hewan satu itu, sama-sama lemot. Nyebelin. Teriaknya Hasya, menggigit tangan Damian. Woi setan, anjir sakit. Mengibaskan tangan bekas gigitan Hasya, Damian menatapnya nyalang. Tidak main-main gigitan gadis ini, giginya sampai membekas di sana. Niat banget lo gigit gue. Kamu nyebelin, gigitan kayak gitu belum ada artinya sama gimana nyebelinnya kamu. Damian mendengus, sakit tapi geli juga karena bekas gigi Hasya yang terlihat jelas. Napas lo bau deh sih kayaknya, katanya mencium tangannya sendiri. Bener kan, bau gat. Kan gak sikat gigi tadi, jawabnya polos, niat Damian yang bercanda tadi berubah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Anjir, Hasya.
Teriaknya kesal, mendapatkan tawa penuh kenangan dari gadis polos ini. Apalagi sih? Seru Hasya mulai geram, bisa tidak? Sehari saja, hidupnya tenang dari kejahilan manusia random ini. Kepala gue pusing, pijitin dong, katanya memerintah. Aku ambilin minyak kayu putih, kamu masuk angin mungkin. Pijitin gue, inget gue begini gara-gara apa? Hasya mendengus, mendekat pada Damian yang memijat keningnya. Entah itu sungguhan atau pura-pura. Pijitin yang ikhlas, lebih keras juga, katanya. Hasya di belakang punggungnya hanya menurut dengan bibir yang menirukan ucapan Damian. Gak keras Hasya, coba lo di depan gue aja. Bedanya di belakang sama depan perasaan sama aja, katanya mulai kesal, disuruh pindah lagi. Beda, lebih hot, katanya dengan mata bergelinang jahil. Cool sih, soalnya nggak panas-panas banget kamar kamu. Lah, malah adu skill bahasa Inggris. Dah lah, Damian mending diem aja, ngebembel. Terserah Hasya, tapi pijitin gue. Cepatan. Hasya melangkah ke depan Damian, berdiri di depan kedua kakinya yang terbuka lebar. Ah, lebih kerasa, katanya, memejamkan mata menikmati sensasi pijatan lembut Hasya di keningnya. Kemarin kan aku udah bilang, jangan. Tapi kamu gak mau dengar. Alah sok-sokan lo, bilang aja mau manjat sendirian. Hasya menyengir, dan itu terlihat menyebalkan di mata pemuda tampan dengan netra tajam ini. Gue kan udah bilang, lo mau apa gue turutin? Perkara mangga, lo ngajak gue maling. Kesalnya. Saat jogging pagi tadi, Hasya tidak sengaja melihat pohon mangga yang buahnya sangat banyak dan matang. Tapi sayang pohonnya terluas tinggi dan di bawah pagar ada anjing penjaganya. Awalnya, Hasya abaikan saja. Tapi semakin diabaikan semakin nikmat juga melihatnya, hingga nekat memanjat tembok pemilik rumah yang sepi. Kelakuannya yang ajaib tentu membuat Damian pusing sendiri, alhasil karena terlalu bucin Damian pun ikut nyolong mangga. Padahal buah mangga di rumahnya, tepatnya di dekat kolam renang yang dulu juga sempat Hasya naiki pohonnya tengah berbuah lebat. Gue aja yang naik, katanya, mendahului Hasya. Semua transaksi nyolong mangga berakhir sempurna, sampai anjing penjaga yang tidur itu melihat mereka. Dia menggonggong keras, pemilik rumah pun keluar yang ternyata seorang kakek-kakek. Mungkin karena kesal mangganya diambil tanpa minta, dia mengangkat tongkatnya dan memukul Damian yang akan turun dari pohon mangga itu. Sementara Hasya sudah aman dengan mangganya di bawah, tapi gadis ini malah berlari meninggalkan Damian yang diamuk tongkat si pemilik mangga. Sangat-sangat mencerminkan komplotan maling bukan? Mengingatnya kembali, entah rasa kesal itu selalu hadir. Itulah kenapa Damian mengerjai Hasya dengan menanyakan dirinya sakit kepala padahal tidak sama sekali. Ibaratnya sebagai balasan akibat kekesalannya ditinggalkan pagi tadi. Aduh pusing banget, katanya mengeluh, menyandarkan kepalanya ke arah Hasya. Gadis ini tentu terkejut dengan apa yang Damian lakukan. Tangannya kaku seperti beku lalu dadanya yang berdebar hebat. Damian tersenyum, awal yang ingin dia buat balasan berakhir modus juga. Damian, panggilnya dengan suara tergagap. Pijitin Sya, pusing nih gue, katanya semakin mendusel. Tapi jangan gini dong, katanya bersusah payah. Gini gimana, kayak gini maksud lo? Hasya semakin berdebar tidak karuan saat tangan Damian perlahan memeluk pinggangnya. Maksudnya yang gini gak boleh gitu? Tanyanya menahan tawa, debaran Hasya bisa dia dengar. Jauhan dikit, cicitnya. Kalau jauhan dikit, lo pijitin kepala gue gimana? Damian mendonggak, tersenyum manis. Sayang kau bengong sih. Ucapnya lagi, semanis gula. Hasya tidak tahan, tangannya refleks mendorong Damian hingga terjungkal dari duduknya. Sok berat, setelah ditampar sekarang didorong. Lalu besoknya dia diapakan lagi?
Hasya merasa bersalah tapi meminta maaf juga hal yang percuma. Tanganku refleks, katanya polos. Dinda tersenyum layaknya orang bodoh, membayangkan wajah tampan Karel yang mengisi pikiran hatinya. Di sisinya, Hasya merasa galau karena Damian yang tidak membalas pesannya. Pasti marah karena tamparan kemarin, tapi itu kan refleks. Salah sendiri majuin muka, Hasya kan jadi gregetan sendiri. Hah! Keduanya serempak mendesah. Dinda menoleh ke samping, begitupun dengan Hasya. Kenapa lo? Kamu kenapa? Tanya Hasya balik. Dinda mendesah lirih, gue kayaknya jatuh cinta Desya. Ya kan kamu selalu jatuh cinta Din, sama cowok Korea tapi. Dinda menggeleng cepat, maksud gue tuh, cinta yang beneran cinta. Maksudnya gimana? Tanya Hasya bingung, jadi selama ini jatuh cinta sama cowok K-pop itu bohongan gitu. Dinda genmas, menggeprek Hasya tidak apa kan? Kamu selama ini gak beneran cinta sama cowok Korea, Sehun? Menepuk jidatnya sendiri, kapan Hasya lo adingnya cepat? Sehun itu first love gue, tapi ini tuh cinta kedua gue. Oh, responnya, geramkan Dinda. Lo tahu kan, kayak itu anti sama cowok real life. Tapi sama yang satu ini, aku siap maju bun, kekehnya. Siapa sih, setiap kamu ngomongin gak pernah sebut namanya. Dia sekolah di sini. Dinda menggeleng cepat, amit-amit, mana ada yang ganteng di sekolah ini. Burik semua. Omongannya, mantan kamu aja sih bagus. Hasya tertawa, Dinda paling benci menyebut nama masa lalunya itu. Hilafnya kelewatan karena pernah bucin mampus ke Bagus yang notabene-nya jamet alay. Jangan bahas bisa, aib gue itu. Ngingetin, soalnya kan di mata kamu dulu Bagus tampan. Dinda memutar bola matanya malas, udah, jangan bahas lagi. Enek gue cuma dengar namanya doang. Jangan gitu Din, nanti balikan lagi loh. Hasya. Kesal Dinda, mengungkit Bagus seperti mengungkit aibnya yang terkubur rapat. Malunya itu loh, mana pas putus pernah dia tangisin lagi. Kan makin double malunya. Iya, enggak lagi. Tadi kelepasan, kekehnya. Awas aja kalau lo bahas lagi, gue ngambek. Hasya mengangguk, mengangkat tangan. Ya, nggak lagi-lagi kok. Dinda mendengus, tapi tak urung mendekatkan diri ke arah gadis ini. Gue kemarin ketemu lagi sama dia, dan kita saling tukar nama dong, salaman juga lagi. Dinda mengangkat tangan, harum tangan Karel masih menempel di tangannya. Dia manly banget, ya Allah ya gue hampir pingsan pas dia ternyata inget sama gue. Terkesan lebay, tapi yang pernah merasakannya akan tahu seperti apa yang dialami Dinda. Beda lagi dengan yang tidak tahu seperti Hasya, cuma bisa ngangmong saja. Seganteng itu? Dinda mengangguk semangat, ganteng Sya, lo lihat aja pasti klepek-klepek. Lebih ganteng dari Damian? Tanyanya polos. Dinda meringis, 11/12 deh, Damian 12 dianya 11. Tapi, lo ngakuin kalau Damian ganteng. Menyenggol bahu Hasya penuh godaan, Dinda tersenyum lebar. Hasya salah tingkah sendiri, aku nggak pernah bilang dia jelek. Dinda bertompang dagu menatapnya yang gugup, wajah Hasya memerah. Malu karena ketahuan memperhatikan Damian yang gantengnya bikin meleleh. Katanya tidak jelas. Ya iya, tahu kok. Pacar lo emang seganteng itu, kekeh Dinda. Ih apaan sih? Hasya mengibaskan tangannya di depan wajah, tidak bisa mengontrol diri sendiri akan salah tingkahnya. Muka lo salting gitu masih nyangkal. Enggak, kamu sok tahu. Dinda tertawa, gadis polos ini ternyata bisa salting parah begini hanya karena menyebut nama Damian. Pulang nanti ada acara nggak? Nggak tahu, kenapa emangnya? Dinda tersenyum,
merongoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah kertas kecil yang Hasya tidak akan sangka temannya ini punya. Tiket bioskop. Hebohnya, merebut tiket itu dari tangan Dinda. Biasa aja kali Sya, tapi gimana? Hasya mengangguk cepat, pulang sekolah langsung kan? Tanyanya antusias. Dinda mengangguk, tapi, katanya. Tapi apa? Pacar lo? Hasya terdiam, benar juga. Masalah keluar sendiri, Damian paling tidak suka. Gimana, mau coba bantuin izin? Hasya menggeleng, nggak perlu, Damian kan cuma pacar bukan suami sampai harus minta izin segala. Wow, berani sekali. Kadang Dinda saja sampai ngeri membayangkan wajah tampan itu marah. Pengalaman saat dulu menggakali Damian kalau Hasya pergi kerja kelompok, padahal ada di rumahnya dan terjadilah kejadian itu. Sok berani, nanti disamperin takut. Aku berani, kata siapa nggak berani, ucapnya penuh percaya diri. Kita lihat aja nanti. Dinda yakin, Hasya tidak akan berani. Orang Damian itu galaknya minta ampun, dilihat dari wajahnya saja orang-orang sudah sungkan duluan menyapa. Enggak. Satu kata dengan nada tegas itu sudah membuat nyali Hasya ciut, Dinda di belakangnya menahan tawa. Kemana perginya kata-kata Hasya yang sok berani tidak perlu meminta izin pada Damian untuk pergi nonton bersamanya. Gue balik duluan ya, kata Dinda, malas harus menjadi obat nyamuk di sini. Din, kau pulang? Hasya menahan tangan sahabatnya. Terus gue mau ngapain di sini, sekolah juga udah sepi. Yang masih mungkin yang ikut ekstra aja. Tapi kan kita nggak ada izin, udah ah. Ngeri gue cuma lihat mukanya doang, next time kalau diizinin. Menghidupkan mesin motornya, Dinda pergi. Meninggalkan Hasya dan Damian di depan gerbang sekolah mereka yang terbuka lebar. Bahu Hasya melemas, dia padahal ingin sekali nonton bioskop. Jangan sok gitu biar gue merasa kasihan, cepet naik. Kata Damian dalam mode galaknya. Nyebelin. Hasya menghentakkan kedua kakinya kesal, menatap Damian dengan mata berkaca-kaca. Apa sih lo, aneh banget. Gara-gara kamu, dasar nyebelin, muka tempok, kulkas, triplek. Teriaknya. Naik nggak, malu-maluin tingkah lo. Nggak, biar orang tahu gimana nyebelinnya kamu sebagai manusia. Damian menahan senyum, marah kesel begitu Hasya masih terlihat sangat menggemaskan dengan matanya. Bersedekap dada melihat Hasya yang mercak-mercak tak jelas di tempatnya, Damian terlihat santai. Tidak memperdulikan tingkat kekesalan pacarnya yang sudah the level of anger. Aku pengen nonton bioskop doang kamu larang. Kamu yang kemana-mana aja aku nggak pernah kepo. Ya udah, larang gue kalau gitu, jawabnya santai. Nggak bisa gitu dong. Hasya menangis seperti anak kecil. Gadis ini menunjuk Damian tapi wajah bersembunyi di balik tangan satunya lagi. Menggaruk alisnya yang tidak gatal, tingkah ajaib gadis ini membuatnya pusing mendadak. Ayo sayang, gue harus balik ke sekolah ini, pinta Damian akan pengertian Hasya. Pulang aja sendiri, aku pulang naik angkot, balasnya dengan masih menangis. Cepetan Sya, di angkot banyak anunya loh, kata Damian ambigu, membuat gadis ini penasaran. Hasya mendekat, maksud kamu apa? Tanyanya bingung, sekalian menghapus air mata buayanya. Nah kan, Damian tertawa jahat dalam hati karena berhasil mengalihkan kekesalan gadis super polos blonde ini. Naik, kita harus pulang. Tapi maksud kamu tadi itu apa? Tanya Hasya penasaran. Emang diangkut banyak anunya, yang gitu-gitu? Kata Hasya, menyatukan jari telunjuk kanan dan kirinya. Otak lo mesum. Ucap Damian mendorong kepala gadis ini. Ih terus apa dong? Katanya tak paham. Damian menyuruh Hasya lebih dekat, menurut
gadis ini lebih mendekat ke arah Damian. Siapa tahu kan Damian mau kasih bocoran dari maksud kata banyak anu di angkot. Sepenasaran itu lo? Hasya mengangguk, membiarkan Damian memasangkan helm untuknya. Anak kecil nggak boleh tahu. Menepuk kepala Hasya yang terbungkus helm, Damian terkekeh. Wajah kesal itu begitu menggemaskan, merah-merah hingga rasa ingin mengantunginya ada. Cepetan, gue nggak punya waktu banyak cuma nungguin lo doang. Dengan kekesalan yang masih bisa dibicarakan, Hasya menaiki motor Damian. Pegangan, bandel banget lo. Setiap naik motor, gue harus peringetin. Iya, ojek aja nggak begitu kok, gumamnya lirih, tapi telinga Damian yang tajam bisa mendengarnya. Sama gue doang bolehnya, ngerti kan lo? Ya iya. Kesal Hasya. Ah gitu dong, jangan bandel jadi anak kecil. Kamu yang bapak-bapak. Balas Hasya, Damian diam. Kalau diteruskan yang ada mereka tidak pulang-pulang.